Saat kami berjalan menuju rumah yang ibuku pinjamkan kepada kami, aku merasa campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Amin, kita terus berusaha, pasti ada jalannya, kataku sambil menggendong tas besar di pundak. Perjalanan kami menuju rumah itu cukup panjang, melewati 2 turunan dengan pemandangan kebun dan sawah yang luas. Dari jalan utama, kami menempuh 15 menit dengan berjalan kaki, hingga akhirnya tiba di rumah yang dimaksud. Rumah itu terletak di tempat terpencil, dengan pemandangan sekitar yang sangat asri, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Namun, ada keresahan yang menyelimuti pikiranku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada istriku? Siapa yang akan menolongnya? Karena rumah ini jauh dari penduduk lain, kami benar-benar terisolasi. Kami tidak punya banyak pilihan. Kami menikah dengan modal yang sangat terbatas, dan aku belum memiliki pekerjaan tetap. Aku ingin sekali merantau ke Jakarta, tapi modal kami belum mencukupi. Syukurlah, ibuku dengan baik hati meminjamkan rumahnya kepada kami untuk ditinggali sementara, dan pamanku juga telah berbaik hati memberikan pekerjaan di sebuah pasar. Saat ini adalah pilihan terbaik bagi kami. Rumah ini konon merupakan warisan buyut yang belum sempat ditinggali, karena ibuku lebih memilih tinggal di rumah ayahku. Rumah ini berdiri di atas tanah yang cukup luas, tetapi bangunannya sendiri cukup kecil. Bagian dalamnya hanya terdiri dari satu ruang tamu dengan meja besi tua peninggalan zaman Orde Lama, dan 2 kamar tidur di sisi kanan dan kiri. Di belakang terdapat dapur dan kamar mandi dengan cat kombinasi warna hitam dan putih. Pintu utama terdiri dari 2 daun kaca yang disandingkan dengan 1 kaca besar di setiap sisinya. Aku dan istriku menempati kamar di sisi kanan ruang tamu. Kami memilih kamar ini karena memiliki jendela yang menghadap di depan rumah, sehingga kami merasa udara akan lebih segar di sana dibandingkan kamar belakang yang dingin dan lembab. Setelah meletakkan beberapa barang, istriku langsung menuju dapur untuk membuat teh hangat dengan teh tubruk dan gula yang kami bawa. Sementara itu, aku membongkar kotak dan menaruh pakaian di lemari yang agak berdebu. Semua perabotan tersedia di dalam rumah, jadi kami hanya membawa baju dan beberapa barang pribadi. Ketika aku selesai masukkan pakaian, istriku masih berada di dapur dan kesulitan menyalakan api karena lantai yang masih tanah dan lembab. Kami masih menggunakan kayu untuk memasak. Aku duduk-duduk di ruang tamu, merasakan suasana sejuk dan kesunyian yang panjang. Tak lama kemudian, aku tertidur dan larut dalam mimpi. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki seseorang yang keluar dari kamar kami membuatku terbangun. Ketika aku pertama kali melihat perempuan itu, aku mengira dia adalah istriku. Namun ternyata bukan. Perempuan itu memiliki rambut panjang dan wajah yang sangat muda dengan ciri-ciri pribumi yang jelas. Aku bertanya, "Kamu siapa? Kok ada di sini?" Tapi dia hanya tersenyum dan mendekat ke arahku. Dia menggenggam lenganku dengan erat, dan aku merasa ada yang aneh. Saat aku mencoba melepaskannya, cengkamannya rasanya begitu berat, seakan ada sesuatu yang menahan. Angin dingin berhembus ke dalam ruang tamu, dan rambut perempuan itu bergetar. Aku mencium wangi yang tidak familiar, tetapi terasa seperti wangi yang pernah aku kenal sebelumnya. Jantungku berdetak cepat, dan suasana di sekeliling menjadi gelap, seakan-akan malam sudah tiba lebih awal. Aku merasa panik dan takut, namun perempuan itu tetap memegangi lenganku dengan kuat. Akhirnya aku berhasil menggerakkan tanganku dan berusaha melepaskan tangan perempuan itu. Tangan yang menyentuhku terasa dingin dan kasar, membuatku merasa tidak nyaman. Aku memanggil-manggil nama istriku, namun suaraku hanya bergema tanpa jawaban. Aku merasa terjebak dan tidak bisa berbuat banyak. Aku melompat dari tempat duduk dan membuka mata, melihat sekeliling. Ternyata aku masih berada di ruang tamu. Matahari tampaknya masih bersinar di luar, dan istriku sudah berdiri di dekatku. "Akang,"
Kena mimpi gak enak? Tanyanya sambil menggelap keringat dingin di wajahku. Aku berusaha menutupi rasa takutku dan menjawab, iya, mungkin aku capek. Minum dulu tehnya. Istriku menaruh segelas teh hangat di atas meja kaca. Aku meneguk teh itu dan berusaha menenangkan diri. Setelah itu istriku kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan. Malam semakin gelap dan udara di kamar terasa dingin. Aku terbangun karena mendengar suara kodok dan gonggongan anjing yang nyaring memecah kesunyian malam. Aku terpaksa pergi ke kamar mandi yang terletak cukup jauh di belakang. Ketika aku kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara piring dan sendok beradu di dapur. Aku terdiam sejenak, memastikan kalau aku tidak salah dengar. Suara itu semakin jelas terdengar. Hati kecilku melarang untuk memeriksa dapur, tapi suara itu terus berlanjut. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya, tanpa ada angin. Jantungku berdetak kencang, dan aku merasa ada identitas lain di rumah itu. Meski takut, naluri pertamaku adalah melindungi istriku yang masih terlelap. Aku melihat sesosok perempuan lewat di depan pintu kamarku, menuju pintu depan. Dia menoleh sebentar ke arahku, dengan senyum yang jelas terlihat. Bulu kuduku berdiri, dan keberanian yang tersisa dalam diriku hampir runtuh. Namun aku tetap berdiri tegak demi istriku. Aku mengeluarkan sedikit kepala dari ambang pintu, untuk melihat kemana perempuan itu pergi. Ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan rasa teror di dalam diriku. Tiba-tiba, sebuah suara keras berasal dari dinding ruang tamu, membuatku merasa tembok akan runtuh. Aku hanya bisa berdiri dengan wajah tegang. Sebuah lukisan yang menggantung di dinding ruang tamu mulai bergerak-gerak. Bagaimana bisa aku tidak menyadari keberadaan lukisan itu ketika pertama kali memasuki rumah ini? Lukisan itu bergerak-gerak lalu berhenti, dan aku masih memperhatikannya dengan cemas. Lukisan itu menggambarkan suasana persawahan di desa dengan penduduk yang tengah menanam padi. Ada sekitar 6 orang penduduk yang membungkuk di tengah sawah, namun porsinya tidak terlalu banyak, hanya cukup jelas. Aku memperhatikan lukisan itu, walaupun tidak menyeramkan. Intuisiku mengatakan bahwa ada sesuatu yang jahat dari lukisan ini. Suasana di rumah menjadi sangat sepi, dan aku merasa tidak nyaman. Aku memutuskan untuk menutup pintu kamar dan berdoa agar segala sesuatunya baik-baik saja. Aku memeluk istriku erat-erat, berharap perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Malam semakin larut, dan aku merasakan udara di kamar semakin dingin. Ketika istriku sudah terlelap, aku kembali terbangun. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan aku terperanjat melihat sepasang mata yang mengintip dari ujung kusen pintu. Mata itu buram, seakan-akan tertutup kabut pekat. Aku tidak bisa memastikan apakah ada yang salah dengan mataku, atau situasi rumah ini berubah drastis. Aku memutuskan untuk menyembunyikan diri di bawah selimut, mencoba menenangkan diri dengan berdoa. Namun, sepasang mata itu muncul di sela-sela selimut, membuatku terkejut dan berteriak kencang. Istriku terbangun dan bertanya, "Kenapa, Kang?" Aku hanya bisa menjelaskan bahwa aku merasa tertekan oleh teror yang tidak kasat mata. Malam itu, aku merasa tertekan dan bingung, dan aku memutuskan untuk pergi ke pasar pagi-pagi sekali untuk mengalihkan pikiranku. Kesepian di rumah semakin terasa. Siti, istriku, menjadi dingin dan marah setiap kali aku pulang malam. Meja makan di dapur sering kosong, dan aku terpaksa tidur dalam keadaan lapar. Meski pagi hari Siti kembali ceria dan menyambutku dengan senyuman dan sarapan, situasi ini semakin parah. Siti mulai marah dan melempar barang-barang ke arahku. Curiga bahwa aku mungkin bermain serong dengan wanita lain di pasar. Tuduhan ini membuat hubungan kami renggang, dan aku tidak lagi menyapa atau makan sarapan yang disiapkan Siti. Pertengkaran terus terjadi dan semakin parah. Aku akhirnya memutuskan untuk tidur di kamar lain dengan beralaskan tikar, meninggalkan Siti di kamar utama. Suatu malam, aku terkejut oleh tangan yang mengelus lenganku. Ketika aku berbalik, sosok perempuan cantik berdiri di hadapanku. Aku tidak mengenalnya, tapi ia sepertinya mengenalku. Perempuan itu menggodaku, dan meskipun aku ingin menolak, aku tidak bisa menahan diri, dan akhirnya menuruti keinginannya. Keesokan paginya,
Aku terbangun dalam keadaan telanjang di kamar. Perempuan itu sudah menghilang, meninggalkan rasa bingung dan ketidakberdayaan. Aku merasa seolah-olah aku telah berhubungan dengan sesuatu yang tidak manusiawi. Aku tidak tahu harus minta bantuan ke siapa. Rasa malu untuk menghadap orang tua. Malam berikutnya, keanehan kembali terjadi. Dari kejauhan aku mendengar suara musik tradisional. Semakin lama, suara itu semakin jelas, diiringi dengan kedatangan orang-orang asing, berpakaian adat dengan wajah yang hampir sama putih dan bermata besar. Aku berdiri dan berusaha memperhatikan, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Ketegangan dan ketidakpastian semakin menguasai pikiranku, dan aku merasa terperangkap dalam situasi yang semakin tidak bisa dijelaskan. Beberapa perempuan parubaya bertubuh agak gemuk menghampiriku dan mulai melukis wajahku. Mereka menggunakan cat putih hingga seluruh wajahku tertutup, dan aku mengenakan pakaian adat serba emas. Ruang tamu rumahku mendadak berubah menjadi pelaminan yang megah, dihiasi dengan dekorasi serba emas. Para tamu undangan mulai berdatangan, termasuk sosok perempuan cantik yang mengenakan kemben dan penutup kepala emas. Perempuan yang semalam bersamaku. Ia mengajakku duduk di pelaminan dan menyelami tamu-tamu yang datang. Aku merasa bingung dan seperti berada dalam keadaan linglung. Namun aku mengikuti semua arahan tanpa banyak protes. Para tamu menikmati hidangan yang disajikan. Sementara aku semakin tenggelam dalam suasana misterius bersama perempuan itu. Setelah beberapa waktu, orang-orang mulai membawa obor dan berkumpul di sekitar kami. Mereka tampak memanggil salah satu dari mereka, Nyai Purnama. Aku tidak begitu memahami bahasa mereka, tapi setelah berbicara dengan Nyai Purnama, orang-orang itu tersenyum padaku sebagai tanda bahwa kami akan diarak keliling desa. Desa di sekelilingku berubah menjadi sebuah pedesaan yang meriah dengan sambutan dari penduduk setempat. Aku dan perempuan itu ditandu menggunakan kereta kuda berukir naga yang ditarik oleh kuda. Perjalanan kami terasa seperti mimpi. Seakan-akan aku adalah seorang pangeran yang disambut meriah oleh rakyatku. Aku merhatikan wajah-wajah penduduk desa yang menyoraki kami. Mereka memiliki kesamaan, tidak memiliki alis, yang terasa agak aneh. Namun aku tidak berani bertanya. Setelah sekitar 1 jam diarak, kami kembali ke rumah. Aku merasa sudah sangat mengenal Nyai Purnama, meski baru saja aku tahu namanya. Setelah para tamu dan membawa obor pergi, kami ditinggal di kamar pengantin yang dihias lengkap dengan bunga-bunga. Nyai Purnama melepaskan pakaiannya hingga tidak ada yang menempel di tubuhnya, dan aku juga melakukan hal yang sama. Hasrat antara kami tidak tertahan lagi, dan kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Pengalaman ini sangat berbeda dengan yang pernah aku rasakan dengan istriku. Aku merasa seakan-akan sukmaku disedot oleh Nyai Purnama. Setelah kami selesai, aku terkulai lemas di atas kasur, sementara Nyai Purnama menghilang menjelang subuh. Aku berbaring sendirian di atas kasur, tidak bisa percaya dengan apa yang baru terjadi. Merasa seolah semua ini adalah mimpi. Perlahan, aku mulai menikmatinya. Meskipun aku bingung dengan keadaan ini, hari-hariku selanjutnya terasa seperti biasa, tapi aku mulai merasa terjerat dalam situasi ini. Beberapa hari kemudian, Siti pulang diantar oleh ibuku. Aku telah menjelaskan kepada ibuku bahwa aku tidak tahu mengapa aku terbangun telanjang di kamar belakang. Aku mengatakan padanya bahwa aku mungkin ngelindur, dan ibuku percaya dengan penjelasanku. Malam itu, aku pulang pukul 11 malam, dan Siti menyambutku dengan segelas teh hangat dan bersikap biasa. Walaupun aku berusaha bersikap sama, pikiranku terus terjebak pada pernikahan misterius dan pertemuan dengan Nyai Purnama. Rasa lelah dan kekecewaan terus menghantui. Malam Jumat, Nyai Purnama kembali mendatangiku. Aku pulang larut malam, sekitar jam 11, dan Siti sudah tertidur. Aku menemukan Nyai Purnama duduk di ruang tamu, mengenakan baju yang biasa dikenakan oleh Siti. Ia memelukku dengan berat, dan rasa hangat serta wangi bunga melati merasuk dalam tubuhku. Tanpa waktu lama, kami kembali menyatukan diri di kamar belakang hingga subuh. Setelah itu Nyai Purnama meninggalkanku terkulai lemah di dalam kamar. Aku buru-buru mengenakan baju dan tidur di samping Siti.
sebelum ia terbangun untuk sholat subuh. Aku terbangun saat matahari sudah terang, merasakan tubuhku lelah dan tidak bisa berpikir jernih. Ketika Siti merawat orang tuanya yang sakit, dan karena ia satu-satunya anak perempuan, merawat mereka adalah kewajibannya. Ketika Siti tidak ada di rumah, aku dan Nyai Purnama benar-benar seperti sepasang suami istri. Makanan selalu tersedia di atas meja makan, dan aku memakannya dengan lahap. Namun aku merasa semakin kelelahan setiap hari karena harus melayani Nyai Purnama yang energinya tampaknya tak terbatas. Aku harus melayaninya dengan intensitas tinggi hingga merasa tubuhku tidak mampu lagi, bahkan sampai mengeluarkan darah. Nyai Purnama tampak puas dengan apa yang terjadi, dan situasi mulai normal kembali. Ketika Siti pulang, selama Siti ada di rumah, Nyai Purnama jarang mengunjungiku. Sepertinya takut dengan keberadaan Siti. Namun, Siti mengeluhkan mimpi buruk yang sering ia alami, di mana ia melihat sosok makhluk besar berbulu dan bermata merah, mirip dengan sosok genderuwo. Siti mengatakan bahwa makhluk itu ingin masuk ke rumah, tetapi terhalang oleh kehadirannya. Mimpi buruk ini membuat Siti semakin giat menjalankan sholat dan berdoa agar kami selalu selamat dari bahaya. Aku ingin menemaninya sholat, tapi aku tidak bisa, terhalang oleh sesuatu yang misterius. Suatu malam, aku menemukan Nyai Purnama duduk di ruang tamu bersama makhluk besar, berbulu dan bermata merah yang sama dengan yang ada dalam mimpi Siti. Aku duduk di hadapan mereka dengan wajah penuh kengerian. Tubuhku terasa dingin, dan Nyai Purnama mengatakan bahwa makhluk itu adalah anak kami. Aku terkejut dan tidak terima, merasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa makhluk mengerikan itu adalah anakku. Aku merasa tertekan dan lari ke kamar, meninggalkan mereka. Siti sudah terlelap tetapi masih memegang tasbih, dan aku berbaring di sebelahnya. Suara auman kencang terdengar dari ruang tamu, dan aku membaca auman itu sebagai panggilan dari makhluk tersebut. Aku menutup telingaku dan mengutuk diriku sendiri, merasa telah terjebak dalam persekutuan dengan makhluk halus. Teror itu terus berlanjut, dan makhluk itu sering datang ke rumah, membuatku semakin takut. Rumah kami seakan-akan ditinggalkan dan dihantuinya. Nyai Purnama terus mendatangi malam demi malam, dan aku merasa terperangkap dalam kesepakatan yang tak bisa aku hindari.